Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tsani, Al-Kitab Tsani, Al-Adab ma'ar Rasuli fi bayan al-inqiyad lin-nabi wa tasdiqihi wa ittiba'ihi wa ijtinabi nahyihi wa taqdimi qawlihi wa mahabbatihi wa taslimi li hukmihi wa tawqirihi wa adami ida'ihi wa ziyarati qabrihi. Itu salah tulisan. Wassalatu wassalami alaihi wa alla yaj'ala nida'ahu kanida'i ghairihi. Ini kitab membahas tentang al-adabu ma'ar rasul, adab-adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-adab ini man laisa al-adab kadzubab. Orang enggak punya adab itu kayak dzubab, lalat. Jadi ketika kita beradab berarti kita ini bedaklah dengan lalat yang main jalan sana jalan sini, enggak peduli siapa, enggak ada adab. Makanya sampai ada istilah man laisal lahul adab kadzubab. Orang enggak punya adab kayak lalat, apalagi adab kepada Rasulullah yang memang manusia terbaik akhlaknya. Bagaimana ketika Allah mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan memastikan Nabi sebagai manusia terbaik akhlaknya, kemudian kita enggak berakhlak sama Nabi, kan aneh. Jadi nanti ini kita akan membahas tentang adab-adab bersama Rasulullah itu kayak apa. Siapa yang mengajarkan adab? Rasulullah yang mengajarkan. Rasulullah mengajarkan adab, makanya sahabat itu adabnya sama Nabi luar biasa. Dan orang yang beradab sama Nabi, maka orang itu akan dekat sama Nabi, pantas. Banyak orang kan minta amalan supaya bisa mimpi Nabi, bisa dekat sama Nabi. Bagaimana kita bisa dekat sama Nabi wong kita belum pantas dekat sama Nabi? Makanya kita belajar bagaimana adab dengan Nabi, adab bersama Nabi itu kayak apa. Semoga nanti kita semakin paham, semakin ngerti. Kemudian kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang senantiasa beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kita tambah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, itu bagi Allah, segala puji bagi Allah. Wassalatu, dan adapun salawat, wassalamu dan salam itu ala Rasulillah, itu semoga tercurah atas Rasulullah, wa ala alihi dan semoga atas keluarga Rasulullah, wa sahbihi dan sahabat Rasulullah, wa man dan orang tabi'ah yang mengikuti siapa man hum pada wa man dan orang tabi'ah yang mengikuti siapa man hum pada mereka ila yaumil qiyamati, pada sampai hari kiamat. Amma ba'dahu fal adabu, maka adapun adab ma'a Rasulillahi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa itu adapun adab ma'a Rasul, itu a'la maratibil adab, itu paling tinggi-tingginya martabat atau derajat-derajat, tingkatan-tingkatan adab. Adab itu kayak anak tangga. Anak tangga, araf, anak tangga, tahu kan kita anak tangga? Ada anak tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dan seterusnya. Adab itu kayak itu, ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan adab yang paling tinggi adalah bagaimana kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya pastinya setelah adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi a'la maratibil adab wa aulaha, dan paling utama-utamanya maratibil adab, haqqan, benar, alal muslimi, atas seorang muslim, ba'dal adabi, setelah adab ma'allahi, bersama Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Jadi setelah adab kita sama Allah, ya pastinya adab kita sama Nabi. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adapun Rasulullah itu a'zamul khalqi haqqan 'alal khalqi, Rasulullah itu paling agung-agungnya makhluk. Wal adab ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa adabu ma'allah, beradab
Wal adabu dan adapun beradab ma'ar rasuli bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu huwa itu adapun adab ma'ar rasul itu adabun itu adab ma'allahi bersama Allah taala maha luhur Allah. Awalan ya. Awalan di yang pertama li'annahu karena sesungguhnya adab ma'ar rasul itu adabun itu adab ma'a mursilihi bersama dengan yang mengutus rasul. Ta'ala maha luhur Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dengan kita beradab kepada Rasulullah berarti kita telah beradab kepada Allah. Kenapa? Yang pertama karena dengan kita beradab kepada Rasulullah berarti kita beradab kepada zat yang telah mengutus Rasulullah. Siapa itu? Allah. Kama anna ta'atar rasuli sebagaimana sesungguhnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu min ta'atillahi ta'ala itu termasuk daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taat sama Rasul berarti taat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri berfirman, qala berfirman siapa Allah ta'ala maha luhur siapa Allah may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Man adapun barang siapa itu yuti itu mentaati siapa man ar-rasula pada Rasul faqad ata'a maka sungguh telah mentaati siapa man Allah pada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasulullah berarti dia telah mentaati Allah. Wa man dan adapun barang siapa itu tawalla itu berpaling siapa man artinya enggak taat sama Rasulullah. Fama arsalna maka tidak kami utus kepadamu alaihim atas mereka hafidhan sebagai penjaga. Kalau ada orang enggak nurut sama Nabi kata Allah wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Aku enggak ngutus inti untuk menjaga mereka. Artinya apa? Nabi pun enggak akan bisa menolong orang yang enggak taat sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama. Falidalik maka karena itu fi hadhihi risalati di dalam risalah ini bayantu aku menjelaskan al-adaba pada adab-adab ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di kitab ini pengarang menjelaskan adab bersama Rasulullah itu kayak apa? Minal inqiyadi. Isinya adab itu minal inqiyad. Inqiyad itu bahasa kitanya nurut. Nurut sama Nabi. Minal inqiyadi dari nurut atami yang sempurna wa ta'ati dan taat al mutlaqati yang mutlaqah, enggak syarat, enggak ada syarat. Taat tanpa syarat. Ya Rasulullah, saya mau nurut taat sama pian, yang penting kayak ini kayak enggak tanpa syarat. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqun Nabi ya dan membenarkan Nabi wa tasdiqin Nabi dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima di dalam perkara akhbar yang telah menghabarkan siapa Nabi bihi dengan ma min umuril ghaibi dari urusan-urusan gaib fil madi di dalam yang di zaman yang telah lalu wal mustaqbali dan masa yang akan datang wattiba'in Nabi dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il aqwal di dalam seluruh ucapan wal af'ali dan perbuatan-perbuatan wajtinabima dan menjauhi segala perkara naha yang melarang siapa Nabi naha yang melarang anhu dari ma siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqdimi qaulin nabi dan mengutamakan ucapan Nabi. Orang itu ini nanti kita akan bahas bagaimana kita mengutamakan ucapan Nabi. Nabi ngomong kayak ini ya udah, orang lain ngomong apa yang penting kita ikut Nabi. Ala aqwali jami'in nasi atas semua ucapan orang-orang wa muhabbatin Nabi dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara dengan lebih banyak min mahabbatin nafsi daripada cinta pada diri sendiri. Jadi lebih cinta sama Nabi daripada cinta pada diri seorang. Wal mali dan harta, wal walidaini dan kedua orang tua, wan nasi dan manusia ajma'ina semuanya, wa taslimi dan pasrah li hukmin Nabi pada hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ridha dan ridha bihi dengan Nabi, wa tikhadir Nabi dan mengambil menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qudwata sebagai panutan wal uswata maksudnya panutan al hasanata yang indah wa ta'dhima wa
wa ta'dhimihi, dan mengagungkan Nabi, wa tawqirihi, dan mengagungkan, maksudnya mengagungkan Nabi, wa tafdilihi, mengutamakan Nabi, wa adami idza'in Nabi, dan tidak menyakiti Nabi, wal mu'minina, dan orang-orang mukmin, wa tawqiri ashabihi, dan menghormati sahabat-sahabat Nabi, wa ta'addubi, dan beradab ma'ahum, bersama ashabin Nabi, wa an nazura, dan kita menziarahi kubrahu, pada kubur Nabi, wa nusalli, dan kita salat fi masjidihi, di masjidnya Nabi, wa salati, dan baca salawat, wa salami, dan baca salam alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yaj'ala, dan tidak menjadikan siapa man nida'ahu, pada memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanida'i ghairihi, seperti manggil selain Nabi. Manggil Nabi kayak manggil selain Nabi, enggak. Nah, kita yang pertama bahas al-inqiyadut tam wa ta'atul mutlaqah. Al-inqiyadut tam wa ta'atul mutlaqah. Jadi nurut yang sempurna dan taat yang mutlak tanpa syarat. Lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul athi'u Allah wa rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ayat yang pertama, barang siapa yang taat kepada Allah, maka pasti sungguh dia telah taat kepada, barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Ayat yang kedua, qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum, apabila kalian ada itu, tuhibbuna, itu kalian mencintai Allah, pada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti kalian ini padaku, maksudnya Rasulullah. Yuhibbukumullah, yuhbib, maka pasti akan mencintai, kum, pada kalian, siapa Allah, wa yaghfir, dan pasti akan mengampuni, siapa Allah, lakum, bagi kalian, dunubakum, pada dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahimun, wallahu, dan adapun Allah itu ghafurun, itu zat yang maha pengampun, rahimun, zat yang maha pengasih. Qul, katakan ati'ullaha wa rasula, qul, katakan ati'u, taatilah kalian Allah, pada Allah, wa rasula, dan Rasul, fa in tawallaw, maka apabila kalian berpaling, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, itu tidak mencintai siapa Allah, al-kafirina, pada orang-orang kafir. Akhbaru Asbihan an Sayyidah Aisyah qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-mautu ghanimah, al-mautu, adapun kematian itu ghanimatun, itu jarahan. Jadi ada istilah harta jarahan, bahasa Arabnya ghanimah. Wal maksiatu musibah, maksiat itu musibah. Wal faqru rahah, kefakiran itu rahatun, itu rahah, istirahat, santai. Wal ghina'u, dan adapun kekayaan itu uqubah, itu siksa. Miskin itu, fakir itu rahah, karena enggak banyak pikiran ya. Kecuali fakir yang banyak hutang, fakir yang terlalu ini itu. Kalau fakir, orang yang fakir sabar dengan kefakirannya, maka itu rohah, santai. Ketika orang kaya memikirkan bagaimana usaha yang ini, bagaimana bisnis yang ini, bagaimana harta yang ini orang fakir tidur ngorok-ngorok. Kenapa? Enggak ada yang dipikirkan. Mau mikir apa? Mau mikir perusahaan, enggak punya perusahaan. Mau mikir warung, enggak punya warung. Mau mikir usaha apa? Santai. Wal faqru roha, artinya fakir yang memang enggak disertai dengan tomak yang berlebihan. Kemudian wal ghina uqubah, kekayaan itu siksa. Maksudnya kekayaan yang enggak disertai dengan syukur itu siksa bagi orang yang dikasih kekayaan tersebut. Padahal kaya, kenapa enggak bahagia?
Padahal kaya tapi nggak bahagia. Oh, santri dapat lauk mandai aja bahagianya luar biasa. Ini orang sugih makan macam-macam nggak bahagia. Makanannya enak semuanya, tapi nggak bahagia. Hah? Orang kaya tidurnya Masya Allah dengan di atas ranjang yang harganya 500 juta. Kayak apa ranjang rasanya 500 juta? Enakan lantai masjid. Bahagia itu kan enak sebenarnya. Makanya kekayaan yang enggak disertai dengan syukur itu ukubah. Apa artinya ukubah? Hukuman, siksa, enggak enak. Wal aqlu hadiyah. Wal aqlu, dan adapun akal itu hadiyatun, itu hadiah minallahi, dari Allah. Kita dikasih akal ini hadiah. Makanya hati-hati kalau kita enggak bersyukur atas akal yang Allah hadiah berupa akal dari Allah ini, dihilangkan akal kita repot itu. Wal jahlu, dan adapun kebodohan itu dolalatun, itu kesesatan. Hati-hati dengan kebodohan, karena kebodohan itu adalah dolalah, sesat. Wadzulmu, dan adapun kedzaliman itu nadamatun, itu penyesalan. Orang kalau berbuat zalim itu pasti menyesal nanti. Kalau enggak di dunia ya di akhirat. Naudzubillah. Wa ta'atu, dan adapun ketaatan itu qurratul aini, itu akan menjadi pelipur lara. Qurratul ain, pelipur lara. Ketaatan itu akan menjadikan kita ini bahagia. Jadi kalau ingin Allah kasih ketenangan, kebahagiaan, taat. Wal buka'u, dan adapun menangis min khasyatillahi, dan dari takut kepada Allah, itu an-najatu, itu an-najatu, itu keselamatan minan nari, dari api neraka. Wal nangis karena takut kepada Allah, itu akan menjadi penyelamat kita dari api neraka. Makanya diusahakan ya, walaupun enggak setiap saat, kita ada waktu yang kita gunakan untuk tangis-tangisan sama Allah. Kayak kita kadang menangis karena ini, karena itu. Ayo, ada waktu yang kita gunakan untuk menangis karena takut sama Allah. Abi sampaikan di Ramadan yang tahun lalu, ya kan, usahakan santri itu, bukan santri ya, semuanya lah yang pengen mendapatkan keberkahan Ramadan yang banyaknya luar biasa, diusahakan kita setiap malam itu sholat tasbih, sholat tarawih iya, sholat witir iya, tapi tasbih juga diusahakan mumpung Ramadan. Mumpung Ramadan. Setelah sholat tasbih berapa rakaat? Oh, enggak pernah sholat tasbih ini santri. Siapa yang belum bisa sholat tasbih angkat tangan? Loh, enggak ada yang angkat tangan. Tahu ente bisa sholat tasbih semuanya. Yang belum bisa angkat tangan. Jujur, daripada nanti kalau udah bisa abi suruh praktek. Gimana caranya? Siapa yang merasa belum bisa sholat tasbih angkat tangan? Enggak ada yang angkat tangan. Angkat tangan yang enggak bisa. Kalau yang enggak angkat tangan berarti nanti abi suruh menjelaskan. Angkat tangan. Yang tinggi angkat tangannya. Kayak ente mau dapat uang 1 miliar itu loh. Angkat tangan. Semuanya yang merasa belum bisa sholat tasbih. Ini yang angkat tangan belum pernah sholat tasbih berarti. Belum pernah sholat tasbih. Ente udah pernah sholat tasbih? Udah pernah? Ente pernah? Ikut siapa? Belum bisa. Ente pernah sholat tasbih? Ya misim. Mana lagi? Iya, ente pernah sholat tasbih? Ikut siapa? Sholat tasbih, wallah sholat tasbih. Usahakan sholat tasbih. Mulai malam ini nanti kita buka puasa. Setelah buka puasa 15 menit ya kan, setelah itu sholat maghrib ya, sholat maghrib. Nanti setelah sholat maghrib kalian cepat-cepat persiapan mandi. Disunahkan setiap malam Ramadan itu mandi. Kapan? Ya ba'da maghrib, sebelum tarawih. Untuk apa? Supaya seger tarawih. Lah mulai malam ini nanti 15 menit sebelum tarawih
Semua santri harus sudah di makanis salat, fil musalla. Itu musalla itu tempat salat. Salat tasbih sama abi. Baru kita tarawih. Paham tum? Cepat-cepat. Ba'da maghrib itu jangan santai. Ba'da maghrib, setelah salat maghrib, setelah salatibul haddad, ba'diyah, cepat dah. So, kelas kita nanti persiapan mandi ke apa. Setelah itu 15 menit sebelum adzan isya, ya, 15 menit sebelum adzan isya, sebelum salat isya. Nah, berarti itu apa? Adzan di luar, kan kita isya kita akhirkan. Adzan yang di luar, santri sudah harus ada di musola. Nanti abi datang, kita salat tasbih berjamaah. Salat tasbih berjamaah. Setiap malam kita rutinkan salat tasbih berjamaah. Usahakan salat tasbih berjamaah. Wa ba'da salat tasbih, di situ ada munajat. Ente ambil doa di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, doa yang luar biasa. Dibaca setiap malam bulan Ramadan. Di situ bisa kita tangis-tangisan sama Allah. Ente nanti baca lagi itu doa setelah tahajud. Pokok itu doa yang Masya Allah ajib. Nanti insya Allah malam ini kita mulai, kita sholat tasbih. Gak apa-apa. Kalau gak dipaksa gini, nanti diri kita banyak santainya. Ente kalau gak abi suruh seperti ini, ente gak akan sholat tasbih. Siapa yang tadi malam sholat tasbih? Ada? Man minkum qad sholat tasbih al-bariha fih? Wujud? Ada? Abi kasih hadiah nih. Gak ada. Kenapa? Ya, karena gak tahu. Padahal waktu ada gak waktu? Ada gak kira-kira waktu? Ada. Coba kalau setiap malam rutin seperti ini, bisakah seseorang itu gak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ketika setiap malam dari maghrib sampai subuh dia hidupkan dengan berbagai macam ibadah, maka mungkinkah orang tersebut tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mungkin? Gak mungkin, pasti dapat. Pasti dapat. Nah, mumpung ini masih malam berapa besok? Nanti malam berapa? Malam ke-6. Malam ini malam ke-6. Maka kita isi dengan hal-hal yang manfaat. Waktu Anda enggak ada. Salat tasbih. Bisa enggak dilakukan siang hari? Bisa, tapi yang bagus malam. Apalagi bulan Ramadan. Nah, malam ini kita mulai. Jadi ketika kita ini ada tetesan air mata menangis karena takut kepada Allah, maka itu akan menjadi an-najah minan nar. Kemudian wadhahku halakul badan. Wadhahku, dan adapun tertawa. Dhahak itu ketawa yang sampai terbahak-bahak. Itu halakul badani, itu akan merusak badan. Ketawa terbahak-bahak, apalagi di masjid ada itu tertawa yang tercela. Ya. Wa taibu, dan adapun orang yang bertobat minadz dzambi, dari dosa itu kaman seperti orang la dzamba, yang tidak memiliki dosa siapa man. La dzamba, yang tidak ada dosa, lahu bagi man. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa. Akhbaru asbiha. Qala Abdullah bin Dinar sami'tu, qala berkata siapa Abdullah bin Dinar, sami'tu Ibnu Umar, sami'tu aku mendengar Ibnu Umar pada anaknya Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar, yaqul berkata siapa Ibnu Umar, kunna idza bay'ana, kunna kami ada, itu idza bay'ana itu apabila kami berbaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i, untuk mendengarkan, wa ta'ati, dan mentaati Nabi, yulaqinu, mengajarkan siapa Nabi na pada kami, fima, di dalam apa-apa, istata'tum, yang kalian mampu. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berkata, kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sama' wa ta'ah, ketika kami ini berbaiat kepada Nabi. Apa artinya baiat? Janji setia. Ketika kami ini berjanji setia dengan Nabi, ya Rasulullah kami mau baiat,
Jadi kalau sahabat itu masuk Islam, selain masuk Islam nanti akan baiat, dipegang. Kalau Nabi, kalau datang sahabat laki-laki dipegang, salaman sama Nabi, baiat. Kalau perempuan enggak, Nabi kalau baiat perempuan enggak mau salaman. Kenapa? Nabi enggak mau kulitnya bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Jadi pegang seperti ini. Dan ketika sahabat itu berbaiat kepada Nabi, maka mereka akan disampaikan oleh Nabi ketika mereka mengatakan kami sami'na wa ata'na ya Nabi, sami'na wa ata'na, kami akan mendengarkan dan mentaati ucapan pian wahai Rasul, maka Rasulullah akan mengatakan fi mastata'tu, itu di dalam apa yang kalian mampu aja. Artinya kalau nggak mampu ya jangan, udah kalau kalian mampu lakukan. Kayak sholat tasbih tadi, mampu nggak kira-kira kita? Mampu nggak kira-kira? Mampu, kata siapa nggak mampu? Sholat tasbih kok nggak mampu? Sangat mampu. Kenapa nggak kita sholat? Kenapa kita nggak sholat tasbih? Karena mungkin ente nggak paham gitu. Padahal itu luar biasa. Kalau sudah terbiasa, nanti nggak enak kalau nggak sholat tasbih gitu loh. Jadi biar kita sekarang biasakan. Di sini dikatakan fi mastata'tu akhbaru asbihan anil Walid bin Ubadah an abihi, dari abahnya, qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sama' wa ta'ah fil usri wal yusri. Kami membaiat Nabi, kami janji kepada Nabi ala sam'i wa ta'ah, itu sami'na wa ata'na gitu ya. Kalau kita sama Nabi kan gitu, sami'na wa ata'na. Fil usri, di dalam kesulitan, wal yusri, dan kemudahan, wal mangsyati, dan di saat semangat, wal makrohi, dan di saat terpaksa, wal uthrat, athirah atau uthrah, ada ya-nya? Ada ya-nya di situ. Ada ya-nya. Maaf. Setelah ta itu ada ya-nya enggak? Enggak ada. Wal uthra alaina, la ala swab, wal athirah alaina, dan mendahulukan, alaina, atas kami, wa an naqula bil haqqi haitsu kunna, dan kita mengucapkan bil haqqi, dengan kebenaran, haitsu kunna, dimanapun kita berada. Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, diambil dari syarah Muwatta lil Baji. Wa qawluhu ala sama' wa ta'ah, wa qawluhu, dan adapun ucapan Ubadah ala sama' wa ta'ah, ala sama' wa ta'ah, Walid bin Ubadah ala sama' wa ta'ah. As-sam'u, adapun as-sama' mendengar, huna di sini itu yarji'u, itu kembali apa sama' ila makna ta'ati, pada makna taat. Wa la'allahu, dan mungkin saja ayyakuna, ada apa asluhu, apa asalnya sama' itu al-isgha', itu al-isgha', itu mendengarkan dengan seksama, ila qaulihi, pada ucapan Nabi, wa tafahhuma, dan mungkin saja yang dimaksudkan tafahum lahu, pada wa tafahum lahu, pada qaulun Nabi, yuridu, menginginkan, annalladzi, siapa, Walid bin Ubadah, annalladzi, sesungguhnya perkara, syurita, yang disyaratkan, apa alladzi alaina, atas kita, itu as-sam'u, itu mendengar, wa ta'atu, dan mentaati, di awamirihi, pada perintah-perintahnya Nabi, wa nawahihi, dan larangan-larangan Nabi, ala kulli halin, atas setiap keadaan, fi halil yusri,
di dalam keadaan yang mudah, wa halil usri, dan dalam keadaan yang sulit, wa yuhtamalu, dan ditangguhkan, apa ayurida, apa menginginkan siapa Walid bin Ubadah bi dengan qauluhu yusral mali, pada mudahnya harta, wa usrahu, dan sulitnya mal, wa tamakuna, dan memungkinkan min jidir rahilati, dari min jidir rahilati, dari bagus-bagusnya kendaraan, wa wafiriz zadi, dan sempurnanya bekal, wal iktisari, dan menganggap cukup, meringkas, ala aqal lima, atas paling sedikitnya perkara, yumkinu, yang memungkinkan, apa ma minhuma, dari jiyadir rahilah, wa wafiriz zad, wal mangsyati, dan di saat semangat, wal makrohi, dan di saat terpaksa, yuridu, menginginkan siapa Walid bin Ubadah, waqtan nasyati, pada waktu nasyat, maksudnya waktu nasyat, waktu semangat, ilam tithali awamirihi, pada melaksanakan perintah-perintah Nabi, wa waqtal karahiyati, yang menginginkan siapa Walid bin Ubadah dengan waktul karahiyah, lidzalika, pada hal itu, wala'allahu, dan sesungguhnya dan mungkin saja Walid bin Ubadah itu an yurida, menginginkan siapa Walid bin Ubadah bin mangsyati, dengan mangsyat di sini wujud as-sabili, pada adanya cara jalan, ila dzalika, pada hal itu, wa tafarrugha, dan fokus lahu pada sabil, wa tibal waqti, dan bagusnya waktu, wa dha'fal aduwi, dan lemahnya musuh, wa yuridu, dan menginginkan siapa Ubadah bil makrah, dengan makrah, ya, di saat terpaksa, ta'adzur as-sabili, pada udurnya jalan, wa syuhlal mani'i, dan adanya pencegah, wa syiddatal hawai, dan apa namanya, syiddatal hawa, dinginnya hawa, bil harri, atau sangatnya hawa, bil harri, dengan panas, wal bardi, dan dingin, wa su'ubatas safari, dan sulitnya bepergian, wa quwwatal adui, dan musuh, apa kuatnya musuh. Kan tadi dikatakan kita ini ketika membaiat Nabi ala sama' wa ta'ah, itu baik dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan ini itu, kami tetap, maksudnya yang dimaksudkan itu apa tadi dijelaskan, amaliyul mahamili, wallahu a'lam bishawab.